Kalian semua pasti sudah mengetahui salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terselenggara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, tepatnya di tempat tinggal Soekarno. Di balik peristiwa penting ini, ternyata ada beberapa fakta menarik mengenai proklamasi kemerdekaan. Apa saja fakta-fakta unik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung sangat sederhana karena terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan RI. Naskah proklamasi yang sempat ditulis tangan oleh Bung Karno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Beruntungnya, naskah tersebut ditemukan oleh wartawan asal Aceh, B.M. Diah, dan disimpan selama 47 tahun. Setelah itu, B.M. Diah menyerahkan naskah tersebut ke Museum Arsip Nasional pada 1992. Mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman. Mesin ketik itu dipinjam dari Kolonel Kandeler Komandan Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine, yang berkantor di gedung KPM, sekarang Pertamina, di Koningsplein, Medan Merdeka Timur. Sebab, di rumah Laksamana Tadashi Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Tidak banyak yang menyadari bahwa peristiwa proklamasi jatuh pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 tersebut, bertepatan dengan bulan Ramadan 1366 Hijriah Loh. Pada saat hari proklamasi kemerdekaan RI, ternyata tiang bendera yang digunakan untuk mengibarkan bendera merah putih dibuat secara mendadak menggunakan sebuah bambu. Bambu tersebut baru dipersiapkan sesaat sebelum acara proklamasi dimulai. Setelah pembacaan proklamasi selesai, bendera merah putih pun dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Apa kamu tahu, bendera Indonesia tersebut dijahit langsung menggunakan tangan oleh istri Soekarno yakni Fatmawati. Kain bendera merah putih merupakan pemberian dari Hitoshi Shimizu, Kepala Departemen Propaganda, yang didapat dari gudang Jepang di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat. Oh ya, pasti kamu pernah melihat foto pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia kan? Ternyata, sosok fotografer yang memotret proklamasi saat itu adalah kakak beradik bernama Alex Mendur dan Franz Mendur atau dikenal dengan Mendur bersaudara. Karena mereka, hingga saat ini seluruh rakyat Indonesia bisa dapat melihat saksi bisu hari paling penting untuk bangsa ini. Tapi, usai mengabadikan momen proklamasi, Mendur bersaudara ini diburu oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro juga dianggap sebagai tokoh pahlawan Indonesia karena berperan penting dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Saat itu Yusuf bekerja di sebuah perusahaan radio milik Jepang yaitu Hoso Kyoku. Disitulah, dia menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, karena keberaniannya, Yusuf disiksa oleh tentara Jepang. Hingga akhirnya radio Hoso Kyoku ditutup. Hal yang kurang baik datang satu hari sebelum hari proklamasi, Soekarno merasa tidak enak badan. Dan setelah diperiksa oleh dokter pribadinya, Dr. Soeharto, ternyata Soekarno terkenal gejala malaria. Ia pun segera diberi obat agar kondisi kesehatannya segera pulih. Menurut catatan sejarah, beberapa jam sebelum acara proklamasi dimulai, Soekarno masih tertidur dan baru bangun sekitar pukul 9, setelah membacakan naskah proklamasi, sekitar pukul 10.10, Soekarno segera kembali masuk ke kamar dan beristirahat. Ketegangan masih terus berlanjut, ternyata dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia hampir saja disita oleh Jepang. Beruntungnya, Franz Mendur, salah seorang fotografer tadi yang mengabadikan momen proklamasi berhasil menyelamatkannya.
Franz Mendur kemudian menanam hasil rekaman tersebut di bawah pohon di kantor harian Asia Raja agar tidak ditemukan oleh Jepang. Hebat ya perjuangan mereka pada masa itu, bersatu bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dan pengakuan dunia, kemerdekaan Indonesia. Tapi tidak hanya itu saja loh. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa mobil yang digunakan oleh Bapak Presiden pertama kita adalah mobil curian dari penjajah Jepang. Yang mencurinya adalah seorang pemuda yang bernama Sudiro. Pada saat itu, Sudiro berpikir untuk mengambil mobil Buick karena mobil tersebut termasuk mobil yang paling bagus di Jakarta pada kalanya. Akhirnya, Sudiro melakukannya dan mencuri Buick dari sebuah garasi. Tak segan-segan, Sudiro juga memalak kunci mobil dari sang supir yang sedang memegangnya. Sudiro membohongi supir dengan mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh presiden. Namun Sudiro tidak mengatakan bahwa presiden yang dimaksud bukanlah kepala jawatan dari kereta api Jepang, namun Bung Karno. Maka mobil pertama presiden kita adalah mobil hasil curian dari Jepang.